Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang materi strategi penyusunan laporan akhir penelitian atau skripsi. Kelompok 8 ini terdiri dari Janatu Nimah, Rizky Fauzi, Selvina Dima, Lika Mulyatini, dan Nafiah. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian. Jenis-jenis penelitian ada 3, dibedakan berdasarkan pendekatan, fungsi, dan tujuan. Berdasarkan pendekatannya, penelitian dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk penelitian yang kualitatif itu penelitian yang berupa analisis atau deskripsi. Sedangkan untuk yang kuantitatif itu penelitian yang dalam mengolah datanya itu menggunakan uji statistik. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya ada penelitian dasar, terapan, dan evaluasi. Penelitian dasar ini biasanya kita sebut dengan penelitian murni. Selanjutnya ada penelitian terapan. Penelitian terapan ini itu output dari penelitian dasar tadi atau penelitian murni. Jadi setelah diteliti kemudian diterapkan oleh penelitian terapan. Selanjutnya ada penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi itu ya penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi dari suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan. Selanjutnya ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan. Kemudian ada penelitian prediktif. Sesuai dengan namanya ya, penelitian yang digunakan untuk memprediksikan. Kemudian ada penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang belum atau penelitian yang belum pernah dilakukan. Kemudian ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini ya penelitian yang digunakan untuk mengeksperimen, yang digunakan untuk bereksperimen. Selanjutnya ada penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto itu penelitian setelah kejadian. Jadi seumpama ada suatu kejadian atau fenomena kemudian diteliti, ini itu yang dinamakan penelitian ex post facto. Kemudian ada penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan ini biasanya kita sebut dengan research and development atau R&D. Kemudian pendekatan penelitian sesuai tadi ya, pendekatan itu dibagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif pendekatan kuantitatif ini diidentifikasikan sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas, dan memilah-milah permasalahan yang menjadi bagian yang dapat diukur dalam bentuk angka-angka. Namanya ya, penelitian kuantitatif itu pasti berfokus pada angka. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, mengontrol teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Kemudian, kapan sebaiknya penelitian kuantitatif dipilih sebagai pendekatan? Nah, ini waktunya ya. Bila permasalahan merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Kemudian, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Kemudian jika ingin mengetahui sejauh mana treatment atau perlakuan. Kemudian bila peneliti bermaksud untuk menguji hipotesis penelitian. Dan yang kelima adalah bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Selanjutnya ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, peneliti kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menilai pada suatu
kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif dimulai dengan proses berpikir deduktif untuk mendapatkan hipotesis, kemudian melakukan verifikasi data empiris secara menarik kesimpulan atas hasil pengujian hipotesis. Kemudian berikut ini dikemukakan kapan sebaiknya pendekatan kualitatif digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila masalah peneliti belum jelas atau mungkin masih gelap. Kemudian kedua, bila peneliti ingin memahami makna dibalik data yang tampak. Selanjutnya ada bila peneliti ingin meneliti sejarah atau perkembangan. Dan yang keempat, bila peneliti ingin memastikan kebenaran data. Jadi itu tadi adalah penelitian, jenis-jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Sementara sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya, dalam pengambilan data penelitian biasanya ada dua cara, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Itu untuk pengambilan sampelnya ya caranya. Yang pertama, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, jenis-jenisnya itu ada simple random sampling, stratified random sampling, systematic sampling, dan cluster sampling. Yang selanjutnya yaitu non-probability sampling. Pada rancangan sampel non-probabilitas, penarikan sampel tidak penuh dilakukan dengan menggunakan hukum probabilitas. Artinya, tidak semua unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian. Jadi, kalau non-probability itu hanya sebagian saja, tidak semua mempunyai kesempatan. Nah, jenis-jenisnya itu ada incidental sampling, purposive sampling, sampling jenuh, dan sampling snowball. Nah, untuk contoh dan juga pembahasannya incidental itu apa, tadi jenis-jenisnya itu tidak ada di makalah ya. Karena ini sudah pernah dibahas di bab proposal skripsi yang membahas bab 1 sampai 3, jadinya ini hanya diingatkan kembali atau untuk merefresh ingatan kita. Yang selanjutnya itu ada identifikasi variabel. Variabel itu sendiri merupakan bagian yang berisi tentang keterangan atau tentang faktor yang akan diamati dalam suatu penelitian. Nah, variabel ini juga disebut sebagai objek suatu penelitian. Variabel ini ada beberapa macam menurut fungsinya. Yang pertama itu ada variabel terikat atau dependent variable. Dependent variable ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Kemudian yang kedua itu ada variabel bebas. Variabel bebas ini juga disebut sebagai independent variable. Ini merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependent. Jadi variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Kemudian yang ketiga itu ada variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel yang fungsinya ikut mempengaruhi variabel tergantung atau variabel terikat tadi, serta memperjelas hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang keempat ada variabel kendali. Nah, variabel kendali merupakan variabel yang membatasi atau sebagai kendali variabel moderator. Dan yang kelima ada variabel rambang. Variabel rambang ini fungsinya dapat diabaikan atau pengaruhnya terhadap variabel bebas itu juga dapat diabaikan maupun variabel terikat hampir tidak diperhatikan. Jadi dalam variabel rambang ini variabel terikatnya itu tidak diperhatikan. Nah, di sini ada contoh identifikasi variabel yang dikemukakan dalam inti penelitian ilmiah itu mencari hubungan antara berbagai variabel. Biasanya dalam penelitian
dengan menggunakan metode kuantitatif atau pendekatan kuantitatif, hubungan yang paling dasar adalah hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Di sini kami mengambil contoh judul skripsi, yaitu pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir, analisis, dan hasil belajar siswa. Nah, di sini kami akan mengidentifikasi mana yang variabel bebasnya dan variabel terikat. Variabel bebasnya dari judul tersebut yaitu model pembelajaran problem-based learning. Tadi variabel bebas itu kan variabel yang mempengaruhi. Nah, yang variabel terikatnya itu kemampuan berpikir, analisis, dan hasil belajar siswa. Jadi, variabel terikatnya itu kemampuan berpikir, analisis, dan juga hasil belajar siswa itu akan dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya ini adalah operasional variabel atau definisi operasional. Nah, definisi operasional variabel penelitian yaitu definisi berdasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apapun yang didefinisikan atau mengubah konsep dengan kata-kata yang menguraikan perilaku yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh seseorang. Jadi intinya itu definisi operasional adalah definisi yang dibuat oleh peneliti. Bagaimana cara peneliti itu menjelaskan atau mendefinisikan variabel-variabelnya. Nah, variabel kan ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Jadi di bab 3 ini itu isinya definisi operasional variabel bebas dan definisi operasional variabel terikat. Nah, sebenarnya di definisi operasional pada bab 3 ini sama dengan definisi operasional yang ada di bab 2, yaitu yang ada di kajian teori ya. Itu kan di situ ada definisi operasionalnya juga. Nah, itu tuh sama dengan yang ada di bab 3 ini. Nah, dalam merumuskan definisi operasional ini tidak boleh sembarangan ya. Jadi, definisi operasional itu harus dapat diobservasi atau dapat diamati supaya dapat diukur kebenarannya oleh seseorang. Gitu. Nah, definisi operasional suatu variabel tidak boleh dirumuskan dalam bentuk sinonim. Misalnya ini ya ada contoh, kita akan membuat definisi operasional dari variabel kerajinan belajar. Ini ada dua kalimat ya. Yang pertama, kerajinan belajar adalah ketekunan untuk mempelajari bahan pelajaran. Di sini terdapat dua kata yang setara, yaitu kerajinan dan ketekunan. Rajin dan tekun kan artinya sama ya. Jadi ini bersinonim, jadi tidak boleh dalam definisi operasional tidak boleh dirumuskan dalam bentuk sinonim. Nah, bagaimana sih caranya menyusun? Jadi kata kerajinan ini harus dijelaskan melalui indikator. Nah, cirinya indikator itu bagaimana sih cirinya itu? Yang dapat diukur dan dapat diamati. Nah, seperti pada kalimat ini, kerajinan belajar mahasiswa adalah banyaknya waktu yang diukur dalam jam per minggu yang dipergunakan oleh mahasiswa untuk membaca bahan-bahan yang relevan dengan program studinya. Nah, kata jam per minggu ini dia menjelaskan pengukuran ya, ini dapat diukur. Kemudian yang digunakan oleh mahasiswa untuk membaca. Nah, kata membaca ini merupakan indikator yang dapat diamati. Jadi, untuk merumuskan definisi operasional itu harus dijelaskan melalui indikator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Mungkin teman-teman ini sudah mengetahui semua ya tentang teknik pengumpulan data, tapi nggak apa-apa kita ulas sebentar lagi. Teknik pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan keterangan tentang objek yang diteliti. Pasti kita saat melakukan penelitian, kita pasti akan mengumpulkan data-data tentang objek apa yang kita teliti itu. Nah, teknik pengumpulan data ini harus bersifat valid dan reliable, yaitu terbukti kebenarannya dan dapat terukur. Kemudian, teknik pengumpulan data ini
ada yang bersifat primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data primer adalah kita itu mendapatkan informasinya secara langsung dari sumbernya. Misalkan kita itu wawancara ataupun observasi ke tempatnya langsung. Kemudian ada yang sekunder, itu berarti teknik pengumpulan data yang kita tidak mendapatkan informasinya secara langsung, misalnya kita dari buku atau studi pustaka. Selanjutnya, apa saja teknik pengumpulan data? Yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Wawancara adalah komunikasi dengan pihak berkaitan, yaitu kita bertemu secara langsung dengan orang yang sekiranya itu bisa menjelaskan tentang permasalahan atau objek apa yang kita teliti. Orang itu kita percayai bisa memberikan keterangan. Kita memberikan pertanyaan secara langsung, tanya jawab, dan berkomunikasi secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperdalam hasil yang minim. Ya, saat kita mendapatkan hasil yang minim, kita itu kalau melakukan wawancara itu bisa mendapatkan hasil yang lebih mendalam, karena saat kita bertemu orang, menanyakan kepada orang, kan kita bisa bertanya tentang pendapat orang itu. Kalau pendapat kan bisa lebih dalam. Kemudian wawancara ada yang terstruktur dan tidak struktur. Terstruktur maksudnya kita itu sudah mengetahui jawaban apa yang sekiranya kita dapat, makanya kita itu terstruktur, berarti kita membuat pertanyaannya terlebih dahulu. Sedangkan yang tidak terstruktur itu kita belum membuat pertanyaannya. Jadi kita bertemu orang belum tahu jawabannya, ya yang kita tanyakan itu secara garis besar aja. Kemudian menyiapkan alat tulis dan perekam, ya mungkin perekam video ataupun perekam suara. Yang kedua adalah observasi. Observasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelidikan, pengamatan, dan identifikasi. Berarti kita terjun langsung ke lapangannya, melihat kejadian atau objek yang kita teliti secara langsung. Kemudian observasi itu juga ada yang terstruktur dan tidak struktur. Terstruktur itu misalnya kita meneliti tentang sekolahan. Kalau sekolahan kan kita sudah mengetahui ya objeknya, permasalahannya itu apa, di sekolahan ini itu penjelasannya itu efektif atau enggak, seperti itu. Yang kedua adalah observasi yang tidak terstruktur. Misalkan kita belum mengetahui apa permasalahannya. Misalkan itu anak SMA sedang meneliti tentang ke lab kultur jaringan, itu kan dia belum mengetahui apa-apa, jadi dia melakukan pengamatan begitu saja. Kemudian observasi ada yang partisipan dan non partisipan. Yang non partisipan itu berarti kita tidak ikut, ya kita tidak ikut untuk mengamati. Misalkan kita mengamati kegiatan TPS, kita kan hanya mengamati kegiatan tersebut, kita tidak bisa ikut campur. Kemudian yang partisipan itu misalkan kita meneliti tentang kegiatan pembelajaran, berarti kan kita bisa bekerja sama dengan gurunya, kita ikut mengajar, jadi kita bisa benar-benar merasakan bagaimana menjadi seorang guru, kita benar-benar merasakan. Kemudian yang ketiga ada kuesioner. Kuesioner adalah pengumpulan data dan menyiapkan seperangkat pertanyaan tertulis. Berarti saat kita mengumpulkan data itu kita bertemu orang, kemudian memberikan sejumlah pertanyaan yang sudah tertulis kepada orang itu. Biasanya itu pertanyaannya banyak tapi isian singkat. Nah, dapat digunakan untuk meneliti wilayah yang luas. Iya, kita kan bisa pergi ke banyak tempat, kemudian bertemu banyak orang, kita jadi lebih ringan gitu ya, cuma memberikan pertanyaan kemudian disuruh mengisi sendiri jawabannya. Kemudian kuesioner ini memiliki beberapa prinsip, yaitu berbentuk pengukuran, pertanyaannya ya berbentuk pengukuran, bahasanya sesuai, tidak mendua, atau maksudnya itu topiknya itu jelas, enggak terlalu melebar, kemudian tidak terlalu berat, pertanyaannya itu tidak terlalu sulit untuk dijawab, dan tidak menggiring maksudnya itu pertanyaan-pertanyaannya itu juga ada yang pertanyaan positif, ada yang negatif, enggak negatif semua. Kemudian urut maksudnya dari pertanyaannya dari umum ke khusus, enggak pertama-tama langsung diberikan permasalahan yang inti dalam pertanyaan yang pertama ya. Kemudian ada studi pustaka.
Studi pustaka adalah mencari data informasi dari buku, jurnal, majalah, artikel. Nah, kita semua pasti sudah mengetahui kalau kita mencari data juga dapat bisa dari buku atau karya-karya ilmiah yang sebelumnya yang berkaitan. Nah, studi pustaka ini juga sebagai referensi dan landasan teori. Nah, langkah-langkahnya adalah mencatat, memadukan, menganalisis, dan memberi gagasan dari keterangan-keterangan data-data yang telah kita kumpulkan tadi kita dapatkan dari buku. Teknik analisis data. Teknik analisis data dibagi menjadi dua, yaitu untuk penelitian yang kuantitatif dan kualitatif. Untuk teknik analisis data yang kuantitatif itu dibedakan menjadi dua, yaitu dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang lebih terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang telah berlaku untuk umum atau generalisasi. Sesuai dengan namanya, teknik ini hanya akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur, kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah untuk ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi. Kemudian ada teknik inferensial. Teknik inferensial adalah teknik pengolahan data yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya pada sejumlah sampel terhadap suatu populasi. Statistik inferensial dibagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik memerlukan terpenuhnya banyak asumsi. Asumsi yang utama yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Untuk analisis parametrik ini biasanya menggunakan UGT, analisis ovarian atau ANOVA, korelasi dan regresi, dan lain-lain. Dalam analisis ini, parametrik ini menggunakan data interval dan rasio. Statistik non-parametrik itu statistik yang tidak menunjukkan terpenuhnya banyak asumsi. Misalnya, data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Analisis data non-parametrik ini harus datanya nominal dan ordinal. Contoh dari non-parametrik ini menggunakan uji chi-square salah satunya. Kemudian ada teknik analisis data kualitatif. Dalam teknik analisis data kualitatif itu harus ada 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data berarti itu datanya itu harus dikumpulkan berkaitan dengan sumber-sumbernya, dan sumbernya bisa dari wawancara, dari dokumen, atau sumber tertulis. Kemudian ada reduksi data. Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Jadi data yang sudah dikumpulkan tadi itu dipilih hal yang penting yang memberikan gambaran yang jelas. Kemudian penyajian data. Setelah data dipilih kemudian disajikan. Dalam penyajian ini bisa berbentuk narasi dan tabel. Dan yang terakhir, setelah disajikan kemudian ditarik kesimpulan. Nah, itu dari teknik analisis data. Baik, yang selanjutnya yaitu menyusun tahap 4.
Nah, bab 4 itu biasanya hasil dan pembahasan hasil penelitian kita. Yang pertama biasanya ada gambaran objek penelitian, penyajian data penelitian, dan analisis dari data penelitian kita. Yang pertama, objek penelitian. Gambaran objek penelitian itu apa? Gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari objek yang erat kaitannya dengan penelitian kita. Jadinya kalau kita ini prodi biologi kan ikutnya pendidikan ya, fakultas pendidikan. Jadi kita itu biasanya penelitiannya di sekolah-sekolah. Itu yang kalau gambaran umum sekolah itu apa aja sih? Sejarah singkat berdirinya objek penelitian atau sekolah yang kita pilih, visi dan misi sekolah, keadaan guru dan siswa, letak geografis objek penelitian atau sekolah yang dipilih kita, profil sekolah, sarana dan prasarana. Jadi membahas mengkupas tentang sekolah yang kita pilih ya, biasanya dalam bentuk deskripsi beberapa paragraf. Yang kedua yaitu penyajian data penelitian. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan kita membuat laporan hasil penelitian yang dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Contohnya, untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka pada bagian ini akan disajikan deskripsi data dari masing-masing variabel berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian. Nah, dijelaskan sekolahnya ini, terus diambil beberapa siswa berdasarkan teknik sampling ya, yang diambil kelas berapa saja, atau kelas A, kelas B, atau biasanya kelas 7 bisa, 8 bisa. Terus penelitian ini bertujuan untuk, nah ini ada tujuannya, mengetahui pengaruh kemandirian belajar dan persepsi siswa. Tujuan penelitian, tujuanmu meneliti, judulmu itu untuk mengetahui apa sih dari kekurangan murid itu dan untuk diperbaiki nanti. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data ini biasanya ada uji hipotesis, uji validitas, dan uji reliabilitas. Yang pertama uji hipotesis. Uji hipotesis contohnya ini ya, contoh biasanya kalau dalam bab 4 itu dalam deskripsinya seperti ini. Pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar IPS. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 8, SMP 2, 4. Kan ini kelas 8, jadi yang tadi sampelnya itu 8A, 8B, 8C gitu. Misalnya gitu. Nah, dan seterusnya ya itu dideskripsikan. Nah, kalau uji hipotesis kan sementara, dugaan peneliti itu biasanya itu memberikan pengaruh ya, metode yang kita tawarkan itu. Jadi sebenarnya hipotesis itu apa? Adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih bersifat sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis gitu. Tapi nanti kalau data-datanya kita, hipotesis kita itu benar, berarti hipotesis kita itu bisa dinyatakan valid ya, atau dugaan yang benar gitu. Yang selanjutnya yaitu ini pembahasannya, ini ada tabel 1 ringkasan hasil regresi sederhana, persamaan regresi. Jadi tadi dia menggunakan persamaan hasil regresi sederhana untuk penelitian atau uji hipotesisnya. Ini ya bisa dibaca sendiri, Y sama dengan 0,204 X1 ditambah 63,885. Nah, persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien kemandirian belajar X1 sebesar 0,204, yang berarti apabila nilai kemandirian belajar meningkat satu satuan, maka nilai prestasi belajar pada IPS akan meningkat 0,204 satuan. Ini koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Ini menggunakan aplikasi SPSS versi 17,0 ya, yang digunakan oleh penulis skripsi ini. Yang selanjutnya yaitu uji validitas. Ini ada contohnya yang pada skripsi yang berjudul uji validitas dan reliabilitas instrumen kelincahan Balsam Agility Test untuk atlet sekolah menengah pertama kelas khusus olahraga di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi dia memilih kelas olahraga di daerah Jogja, jadi dia memilih misalnya sampelnya itu ada di SMA 3, SMA 2, harus beberapa SMA karena dia itu mencantumkan kotanya itu Jogja ya, bukan satu sekolah saja, tapi satu kabupaten. Nah, ini tabelnya, bisa dilihat ya angka-angkanya yang sudah dia hitung. Dia menghitungnya menggunakan aplikasi SPSS Statistik 22. Validitas itu apa sih teman-teman? Validitas itu seberapa besar sih tes bisa membuktikan secara tepat terhadap konsep yang dinilai atau
diukur kita secara tepat dan akurat gitu, validitas. Hasil dari korelasi antara Blossom Agility Test dan Shuttle Run Agility Test menggunakan SPSS 22 didapat hasil 0,636. Dilihat dari tabelnya tadi ya, ada angka 0,636. Maka nilai validitas itu memiliki kriteria tinggi. Nah, kriterianya ini ada di bawah ini ya, teman-teman. Antara 0,81 sampai 1 itu sangat tinggi dan seterusnya kalau 0,00 sampai 0,20 itu sangat rendah. Ini tabelnya untuk patokan kita. Setelah kita menghitung, biasanya sih pakai aplikasi kalau menghitungnya biar lebih mudah. Nah, ini patokannya. Yang terakhir yaitu uji reliabilitas. Nah, ini ada contohnya uji reliabilitas ya. Yang ini ya contohnya tabel 1 ini reliabilitas statistik, 22 reliability statistik. Jadi dia itu menguji apa ya tadi? Olahraga tadi itu loh teman-teman, 3 Blossom Agility Test. Dia itu tes kedua dan tes ketiga, jadi berulang. Reliabilitas itu untuk mengecek kestabilan atau konstan gitu, hasilnya sama atau tidak gitu ya. Nah, dia itu melakukan pada 3 sekolah itu dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, hasilnya itu penelitian dia itu menggunakan SPSS statistik 22 didapat hasil 0,905. Dilihat dari tabel interpretasi reliabilitas, maka nilai reliabilitas Blossom Agility Test memiliki kriteria yang sangat tinggi. Kok bisa dikatakan tinggi? Ini ada patokannya ya. Yang sangat tinggi itu 0,81. Ini R-nya itu lebih dari 0,81 atau kurang dari sama dengan 1 dan seterusnya ya. Ini yang bawahnya R-nya. Dilihat dari nilai R-nya gitu. Sebenarnya reliabilitas itu apa? Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila beberapa kali dilaksanakan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, maka hasilnya akan relatif sama seperti aspek yang diukur dan tidak banyak berubah gitu, hampir stabil, konsisten begitu ya. Ya, jadi sebenarnya tadi mau mengambil yang pendidikan IPS itu sampai uji validitas dan reliabilitas, cuman karena yang di situ adanya uji PTC, jadi yang validitas dan reliabilitas itu menggunakan contoh skripsi lainnya gitu. Teman-teman kalau masih bingung bisa itu download tentang skripsi bab 4 ya, nanti ada contoh kalimat bagaimana menyusunnya. Urutannya juga sama sih, sama semua dan harus banyak belajar dan melihat contoh-contohnya gitu. Kan untuk jangan menanyakan gini ya, angkanya itu diperoleh dari mana kok bisa dari aplikasi teman-teman, atau kalau mau manual ya manual kan sudah diajarin kan cara menghitungnya ya. Sekian ya, terima kasih. Yang selanjutnya pada bab 4 itu ada pembahasan, yaitu membandingkan atau komparasi A2 dengan teori atau penelitian lain. Nah, dari hasil penelitian akan dilakukan perbandingan atau komparasi hasil penelitian tersebut dengan teori maupun penelitian yang lain. Di sini kami mengambil contoh yaitu judul skripsi penerapan model pembelajaran pencapaian konsep atau konsep attainment di kelas 11 SMAN 11 Bulukumba. Aktivitas siswa sebelum penerapan model pembelajaran konsep attainment itu siswa terlihat kurang antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, pada saat proses pembelajaran berlangsung, sebagian siswa tidak memperhatikan pembelajaran karena pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru hanya meminta siswa untuk mencatat dan membaca. Setelah itu, siswa diminta untuk mengerjakan soal tanpa ada penjelasan mengenai materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian, aktivitas siswa setelah penerapan model pembelajaran konsep attainment itu, siswa terlihat lebih aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Dan dari pengamatan, terlihat juga bahwa siswa lebih suka bekerja dalam kelompok kecil dengan menggunakan model pembelajaran konsep attainment atau pencapaian konsep. Nah, kemudian dari hasil penelitian tersebut dilakukan komparasi atau perbandingan hasil penelitian dengan teori atau penelitian yang lain. Yang pertama itu ada penelitian dari Joy R. Meyer.
Dengan menggunakan model pembelajaran konsep attainment, para siswa menentukan konsep dengan membandingkan contoh positif dan negatif. Dari hasil penelitian Joy R. Meyer menghasilkan siswa dapat berpikir kritis dan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep. Kemudian yang kedua itu dari penelitian Golnaz Ostad. Ia melakukan penelitian dengan menggunakan model pengajaran pencapaian konsep atau konsep attainment dan juga penguasaan. Dan dari hasil penelitian tersebut itu menghasilkan penelitian yang dapat memengaruhi tingkat prestasi akademik dan juga keterampilan kognitif dari siswa. Dan yang ketiga itu dari penelitian Fraser. Ia menggunakan model pencapaian konsep dan diterapkan dari prasekolah ke sekolah menengah atas, dan dari hasil penelitiannya itu dapat meningkatkan penguasaan siswa untuk belajar material dan juga penguasaan dalam kinerja. Nah, setelah melakukan penelitian dan juga membandingkan dengan penelitian lain, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep attainment merupakan metode pengajaran yang lebih unggul dan efektif dibandingkan dengan metode tradisional. Dengan model konsep pencapaian, secara signifikan lebih tinggi disukai oleh siswa dibandingkan dengan menggunakan metode tradisional atau metode konvensional. Di bab 5 ini ada kesimpulan dan juga saran. Pada kesimpulan itu berisi garis besar kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dikemukakan dalam bahasa yang lugas dan juga jelas. Pada bab kesimpulan juga secara tidak langsung merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah yang ada di pendahuluan pada bab 1 ya, sebelumnya. Nah, selanjutnya ada saran. Saran ini merupakan rekomendasi dari hasil penelitian yang ditujukan kepada dunia akademik, pembuat kebijakan maupun praktisi. Kalau pada kita sebagai peneliti dalam dunia pendidikan, kita tujukan kepada siswa, kepada guru, atau bahkan mungkin kepada sekolah yang sudah kita teliti. Nah, pada bagian akhir pada saran ini juga kita kemukakan atau kita uraikan kelemahan dan juga kekurangan dalam penelitian kita. Kita uraikan apakah kita ada keterbatasan, ada rintangan, sehingga menjadi kelemahan dari atau kekurangan dari penelitian kita. Nah, kelemahan ini diharapkan nantinya akan ada penelitian lanjutan dari penelitian kita ini. Penelitian lanjutan itu dilakukan oleh peneliti lain maupun kita sendiri nantinya. Selanjutnya ada lampiran dan daftar pustaka. Nah, lampiran ini dalam penelitian itu merupakan data pelengkap atau hasil olahan yang menunjukkan suatu penulisan karya ilmiah maupun tugas akhir, tapi tidak dicantumkan dalam isi tugas akhir karena akan mengganggu kesinambungan pembaca. Nah, biasanya itu di halaman terakhir itu kan ada kayak gambar, ada kayak tabel, grafik maupun lampiran-lampiran lainnya yang mendukung penelitian itu ditaruh di bagian paling akhir. Nah, seperti itu, hanya untuk pendukung saja ya. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah literatur yang dikutip oleh peneliti atau penulis untuk membuat karya ilmiah atau penelitian. Nah, pasti dalam setiap penelitian data-data yang terkumpulkan dari buku itu bisa dicantumkan. Itu yang daftar pustaka, kalian pasti sudah tahu semua ya ini. Kemudian ada diberi jarak 1 spasi 2 spasi. Kemudian kalau yang dari buku ya urutannya itu nama penulis, kemudian tahun terbit, kemudian judul buku, cetak miring atau kota terbit dan nama, kemudian kota terbit dan nama penerbit. Itu yang dari buku. Kalau dari artikel atau jurnal atau majalah itu urutannya adalah nama penulis, tahun terbit, kemudian nama jurnal atau majalah, kemudian volume, nomor edisi, dan halamannya. Oke,
Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat, semoga memberi pemahaman kepada kalian semua. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.